Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwati fillah, ada 4 hal yang mesti kita ketahui sebelum kita bertalaqi di halaqah Syekh Abdul Qadir. Dan 4 hal ini selalu diulang-ulang oleh Maulana Syekh kepada setiap murid baru yang datang ingin bertalaqi pada beliau. 4 hal ini, yang pertama, ma'rifatut turuq. Ma'rifatut turuq. Nah, kita harus mengenal jalan mana ataupun dari jalur sanad mana yang kita baca sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ma'rifatut turuq ada 3 mustalahat, ada 3 istilah. Yang pertama disebut qiraah, lalu disebut riwayah, lalu disebut tariqah. Kita membaca qiraat Imam Asim Al-Kufi, ya, dari 2 riwayatnya, Imam Syu'bah dan Imam Hafs. Dari tariqah Syatibiyah. Yang membedakan tariqah Syatibiyah dan yang lainnya, tariqah Syatibiyah ini membaca mad muttasil, mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil, itu 4 ataupun 5 harakat. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan itmamul harakah. Ya, yang pertama ma'rifatut turuq, yang kedua itmamul harakah. Itmamul harakah ini adalah menyempurnakan harakat. Harakat di dalam bahasa Arab, ya, cuma 3 saja, fathah, dhammah, kasrah. Fathah bagaimana membuka mulut tidak terlalu lebar. A misalkan, ba, ta, sa, dibuka tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit. Ini tidak bisa diukur kecuali dengan talaqi. Nah, ataupun dhammah, bagaimana memoncongkan mulut. Dan ingat, memoncongkan mulut setelah makhraj keluar dari huruf keluar dari makhrajnya. Bu, tu, misalkan u. Nah, misalkan seperti itu. Ataupun kasrah, menurunkan rahang bawah ini. I, bi, ti, dan seterusnya. Nah, itmamul harakah ini sangat penting sekali, dan itu selalu diulang-ulang oleh Maulana Syekh dan selalu diperhatikan di dalam halaqah tatbiqan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Imam At-Tibi, kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Setiap dhammah itu tidak akan sempurna kecuali dengan memoncongkan mulut. Itu itmamul harakah. Yang ketiga, ada yang disebut dengan azminatul huruf wa azminatul ghunan. Durasi, ya. Yang ketiga itu durasi zaman bagi huruf dan bagi ghunnah. Nah, pada huruf ini terbagi menjadi 2. Ada yang disebut huruf sakin, ada yang disebut huruf mutaharrik. Huruf yang sakin, huruf yang mutaharrik, ya, yang berharakat, itu zamannya semuanya mutasawi. A, ba, ta, sama semua, satu harakat. Sedangkan huruf yang sakin, itu terbagi menjadi 3. Ada yang panjang sekali, zamannya ash, ah, as. Ada yang pendek sekali, a, ab, ay, misalkan, ya. Yang panjang sekali disebut huruf rakhawah, yang pendek sekali ini disebut huruf syiddah, yang pertengahan seperti al, an, a disebut huruf bainiyah ketika sakin huruf itu, ketika dia tidak berharakat. Jadi ada 3 jenjangnya. Nah, setiap huruf yang rakhawah, durasi panjang itu mesti sama. Nah, ini harus diperhatikan di dalam halaqah, baik kita baca maupun menyimaknya. Contoh, bis itu mesti sama dengan bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh senggang di antara 2 ini. Nah, itu harus diperhatikan di dalam halaqah azminatul huruf. Lalu ada yang disebut dengan azminatul ghunan.
jenjang gunnah. Gunnah itu ada 4 jenjangnya. Ada yang disebut gunnah akmal, gunnah yang paling sempurna. Gunnah akmal ini terdapat pada nun yang bertasydid, mim yang bertasydid, idgham bi gunnah. Contoh, innallah, ini harus sempurna sekali. Ataupun amma, ataupun ayya, awwa, harus sempurna sekali. Di bawahnya ada disebut gunnah kamil. Di sini huruf-huruf ikhfa. Qalu, anta. Bagaimana gunnah akmal ini harus lebih panjang durasinya daripada gunnah kamil. Contoh, innallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak boleh dibalik. Innallaha ala kulli syai'in. Jadi gunnah akmal lebih panjang daripada gunnah kamil. Rasa yang seperti ini, inilah dzauq yang di dalam talaqi harus diarahkan oleh guru. Lalu ada gunnah namanya gunnah naqis. Gunnah naqis dia ada gunnahnya, cuman durasinya pendek. An kho ada. Jadi gunnah naqis itu adalah nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf izhar, ya, ataupun mim bertemu dengan mim sukun bertemu dengan huruf izhar. Lalu ada yang disebut gunnah angqas. Gunnah angqas ini gunnah yang mana durasi gunnahnya paling rendah, paling sedikit. Dia adalah nun yang mutaharrik dan mim yang mutaharrik, yang berharakat. Contoh, ma, kita tidak bisa mengatakan tidak ada gunnahnya. Ada, tapi durasinya sangat pendek. Jadi gunnah itu ada 4, ada akmal, kamil, naqis, angqas, dan tatbiknya ada pada halaqah ketika bertalaqi kepada muqri'innya masing-masing. Lalu yang terakhir, adalah riyadatul fam, latihan olahraga mulut. Walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in li fakkihi. Jadi tidak ada cara lain yang paling bagus, kata Imam Jazari, ya, bagi seseorang itu ingin memutkinkan Quran kecuali dengan tikrar, selalu mengulang-ulang. Kapan? Setelah bertalaki sama guru, diarahkan oleh guru, lalu diulang-ulang. 4 hal inilah sebelum kita masuk belajar di dalam halaqah Syekh Abdul Qadir harus kita ketahui. Ma'rifatut turuq, itmamul harakah, ya, azminatul huruf wal gunan, lalu riyadatul al-fam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.